Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Ada fakta menarik nih, sahabat tani ya. Oke, kan kita perbandingkan ya, sahabat tani ya. Kita akan ke kebun orang, kebun tetangga, dan akan kita bandingkan dengan kebun kita. Jadi intinya di sini, di kebun orang itu tidak menggunakan MKP KNU 3 putih, sementara di kebun saya sudah 4 tahun saya menggunakan MKP KNU 3 putih. Bukan apa-apa, sahabat tani, tapi mengedukasi, dan sahabat tani bisa nilai sendiri. Inilah perbedaannya kalau kita memakai MKP KNU 3 putih sebagai penyepraian lewat daun dan menolong tanaman kopi kita sehingga terhindar dari namanya stres atau overbearing. Karena penyakit stres pada tanaman kopi atau overbearing ini sangat menakutkan, dan banyak sekali petani kopi mengalami masalah yang sama itu, sahabat tani, sehingga mengalami buah yang banyak, tetapi nanti pada akhirnya belum pada merah sudah duluan rontok gitu, sahabat tani. Itu makanya saya mengatakan pada sahabat tani, pentingnya kita memberikan pupuk tambahan ya, bukan meribetkan tetapi menyelamatkan tanaman kopi kita. Oke, kita akan langsung terjun ke lapangan ya. Nah, oke, baik sahabat, kita terjun dulu ke tanaman kopi yang selama ini tidak memakai MKP KNU 3 putih, alias kita ini di kebun orang, dan saya juga sudah minta izin sama orangnya, sahabat. Nah, inilah contoh kopi overbearing, sahabat. Ini kan nampak ya, kenapa mengering dan mengering. Ini waktu itu buahnya banyak, kata petaninya ya, buahnya sangat banyak, melimpah. Tetapi di saat hijau sih melimpah buahnya, namun ketika nanti mau masuk masa panen itu akan menguning, sebagian menghitam, sebagian nanti itu rontok dan menghilang. Bahkan kalau kita sentuh seperti ini tuh jatuh pada rontok buahnya, itu kata petaninya, sahabat tani ya. Nah, jadi ini menjadi contoh pada sahabat tani. Petani ini pernah bilang bahwa beliau sering menggunakan pupuk tabur, tetapi beliau tidak pernah menggunakan MKP KNU 3 putih. Tapi syukurnya beliau sudah saya kasih saran. Tadi juga beliau main-main ke kebun saya, beliau menilai sendiri. Padahal usia kebunnya kopinya itu sama, sahabat ya. Karena di waktu kami buka lahan itu beliau juga mulai menanam, saya juga mulai menanam. Jadi bisa dikategorikan ini sudah jalan sekitar 5 tahunan ya. Seharusnya untuk kopi ateng-atengan ini sampai 10 tahun masih bagus, sahabat. Tetapi karena sudah terkena stres pada tanaman akibat buah banyak atau overbearing, ya udah kejadiannya seperti ini. Nah, namun petani itu sudah saya beritahu, Pak, coba nanti pakai MKP KNU 3 putih untuk menyelamatkan tanaman, Pak. Karena kalau mengandalkan pupuk tabur aja tidak dibantu dengan pupuk melalui daun atau penyepraian, itu sama aja gitu ya. Loh, jadi kenapa bisa demikian, bisa terjadi? Ya ini tadi, karena pertama perubahan iklim ya. Kalau zaman dahulu itu kan dingin ya, dingin kan, sebagaimana kita tahu kopi Arabica sangat menyukai lokasi yang dingin. Namun perubahan di saat ini di Benua Meriah dan Aceh Tengah, Takengon itu suhu ekstrim ya, panasnya ekstrim, ditambah lagi dengan El Nino di saat sekarang ini, sahabat tani ya. Jadi di masa itu, di masa dulu ya, tanpa dipupuk buahnya banyak, bagus ya, dan tidak ada overbearing. Namun di saat ini sudah ada yang namanya overbearing, sahabat tani. Nah, overbearing ini sering terjadi pada tanaman kopi kita yang sering dipupuk dengan pupuk kimia ya. Beda dengan pupuk organik. Pupuk organik dari yang sudah saya lihat, sahabat, itu jarang sekali yang terjadi namanya overbearing atau stres pada tanaman. Nah, itulah perbedaannya pupuk kimia dan pupuk organik. Sahabat tadi mau pilih mana? Kalau saya lebih memilih itu organik, sahabat. Namun karena lokasi jauh dan susah mencari kompos atau pupuk organik, maka terpaksa memakai kimia. Seperti itu ya. Oh iya, Pak Per, kalau sudah keadaannya seperti ini, apakah masih bisa diselamatkan dengan MKP KNU 3 putih? Tentu saja tidak bisa lagi, sahabat. Ini sudah rusak ekstrim, sudah parah. Mari kita lihat daun-daunnya ini ya, sudah mulai menguning seperti ini. Itu makanya MKP KNU 3 putih ini lebih dianjurkan sebelum terjadi kejadian seperti ini, sahabat. Jadi kalikan aja berapa batang nanti kalau mengalami seperti ini, misal kita biar ratusan. Nah, itu bayangkan aja, kita terpaksa harus memulai nanam ulang. Jadi kalau ada kondisi seperti ini, sahabat, mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus nanam ulang ya. Itu makanya tadi, sahabat tani, kadang-kadang tempat sahabat tani ada juga pernah memberikan pupuk tabur dengan merek pupuk yang sangat mahal gitu, berharap buahnya banyak. Betul, buahnya banyak, sahabat, tetapi di saat buahnya banyak terjadi overbearing, stres dan rontok, apa jadinya? Ya sia-sia, terbuang uang kita, sahabat. Nah, itu dia ya. Nah, seperti ini
Over bearing, yang itu tidak over bearing, makanya mungkin tidak banyak buahnya. Dan petani kopi itu juga mengakui memang buahnya tidak banyak yang ini, makanya tidak terjadi namanya over bearing. Tapi kalau buahnya banyak, bisa saja kejadiannya sama seperti ini, sahabat. Ya, itulah pentingnya MKP KNU 3 putih, sahabat tani. Jadi untuk sahabat tani yang lagi coba dan mencoba, teruslah ya. Yang baru aplikasi sekali, janganlah protes ya, jangan langsung protes, nggak benar ini, bohong ini gitu, ya kan. Nah padahal baru sekali coba sudah protes gitu. Sebaiknya jangan seperti itu. Coba dan berapa kali aplikasi, nanti itu akan kelihatan, sahabat. Biasanya dalam 4 kali aplikasi terlihat. Nah jadi ini bahayanya overbearing, sahabat. Kalau kita biarkan lama-lama itu seperti ini, lapuk ya. Jadi Pak, ketika buah banyak terjadi overbearing, karena apa itu Pak ya? Karena buahnya banyak ya. Dan yang kedua, karena di saat buahnya banyak, kita tidak membantu dengan pupuk tambahan ya, seperti MKP KNU 3 putih tadi, itu kan bertugas memberi kalium yang tinggi pada tanaman kopi kita, makanya terhindar dari overbearing. Jadi kalau ketika buahnya banyak, unsur kaliumnya dan kalsiumnya kurang ya, terjadinya akan seperti ini, mati. Jadi untuk apa, nggak ada gunanya kan. Tuh. Kalaupun buahnya banyak tapi tidak semua bisa dipakai ya untuk apa. Nah seperti ini tuh, kering sahabat tuh, coklat ini memang nggak bisa diselamatkan lagi, harus diganti sahabat ya. Oke, sekarang kita beralih di kebun saya sahabat. Ini bisa dilihat sudah melewati panen raya dan buahnya sangat banyak, tetapi tidak terjadi overbearing sahabat. Nah ini sudah 4 tahun saya memakai ini. Seandainya dari dulu saya tahu, dari dulu saya pakai sahabat ya. Ternyata ini manfaat besar MKP KNU 3 putih ya, sebagai pupuk tambahan, penyepraian lewat daun. Nah, jadi saya selama ini melakukan penyepraian lewat daun sahabat tani, tapi ya dengan syarat ya harus ada air ya. Tapi kalau kesulitan air ya terpaksa nampung ya, tampung pakai drum atau pakai penampung biar ada air kayak gitu ya. Nah ini jadi kalau sahabat tadi bertanya pada saya, Pak, apakah Bapak ini menggunakan kocoran atau menyeprai lewat daun? Saya lakukan selama ini lewat daun sahabat. Lewat daun ya. Ada buahnya satu dua jadi ya, jangan dibuang. Nah seperti ini dia. Tidak sempat overbearing sahabat kalau kita memakai MKP KNU 3 putih. Tuh. Ya, jadi begitu buahnya merah habis, itu akan berlanjut lagi, keberlangsungannya itu ada sahabat tuh ya, bahkan lebih kokoh nih, ditandai kopi sehat ya. Ini kopi ateng juga sahabat. Oh ya, lupa saya sebut ateng janda ya sahabat. Ateng janda tadi tempat tetangga kita tadi itu juga sama-sama ateng janda, tapi bisa sahabat tani perhatikan ya. Nah, ini masih di kebun saya. Nah alhamdulillah terhindar dari overbearing, buahnya bertahan sahabat. Oke, kita nggak akan jarang-jarangin ya. Ini tadi di sini, kita beralih kemari. Nah, ini hasil dari kita menggunakan MKP KNU 3 putih selama 4 tahun ya. Kita nggak jauh-jauh. Nah, lagi ini, oke, terhindar dari overbearing atau terhindar dari stres pada tanaman. Nah, ini lagi, kita nggak usah jauh-jauh sahabat tuh. Ya. Nampak ya, tidak ada yang menguning tuh, sehat, bugar. Jadi apakah Bapak ini ada dibantu juga dengan pupuk tabur? Ada sahabat, ada. Tetapi ini karena saya bantu juga dengan MKP KNU 3 putih, makanya dia bisa bertahan seperti ini dan terhindar dari over. Jadi kalau kita mengandalkan pupuk tabur aja, percuma sahabat, sama aja. Kalau buahnya banyak, lalu nanti over, ya sama aja. Rugi-rugiin pupuk ya sahabat ya. Nah seperti ini. Ya, kita nggak berselang jauh-jauh tuh, supaya nanti jangan ada muncul komentar, wah itu kan pilihnya yang pohon-pohon bagus, yang nggak bagusnya nggak dinampain ya, seperti itu ya. Oke, kita nggak ini ya, maksudnya kita nggak buat tipu-tipu ya sahabat. Nah ini 1, 2 gitu ya, kita ke sana tuh nih ya. Nggak kita buat-buat sahabat, nggak kita tipu-tipu. Nah seperti ini.
Kalau memang ilmunya ini ilmu baik, benar, dan membantu, menolong, memajukan petani kopi, ya kenapa tidak saya bagikan gitu. Kalau memang nggak bagus, ya pasti saya bilang nggak bagus. Nah, ya, harapan petani itu seperti ini. Kopinya berjejer, semuanya bagus, tidak terkena stres, ya, tidak ada oper. Inilah yang diharapkan oleh petani, sahabat. Ini untuk panen biasanya bulan 10 nanti baru panen ini, sahabat. Ya, tapi kita tidak fokus di buah, kita difokusnya di tanaman, bahwa tanaman kopi kita ini selamat semenjak menggunakan MKP KNU 3 putih, terhindar dari overbearing. Nah, ya, tidak jauh-jauh ya, sahabat ya. Jadi jangan lagi nanti ada komen katanya, itu kan yang bagus-bagusnya gitu. Nah, ya. Ya, ini mau bagaimana lagi saya bilang, ya memang semuanya bagus ya. Semuanya bagus tuh. Ya. Ini usianya sama dengan tetangga kita tadi, dengan beliau, sahabat ya, 5 tahun, karena buka lahannya kami waktu itu sama-sama, pesan bibitnya pun sama-sama gitu. Nah, ini kemarin tuh ada yang mati ya, dimakan hama ulat, kayaknya ulat batang, sahabat, sehingga patah mati, lalu saya sisip ulang. Seperti inilah dia. Saya rasa sahabat tani puas ya, puas melihat sendiri nih. Apapun ceritanya, mau sahabat tani beli pupuk tabur dengan harga mahal, kalau nggak dibantu melalui daun atau penyepraian atau pupuk tambahan lainnya, ya, seperti memperkuat kalium dan memperkuat kalsium. Nah, kalau sahabat tani tidak ada keduanya itu, siap-siaplah nanti kalau buahnya banyak. Ketika buahnya banyak itu terjadi oper. Karena di saat buah banyak itu, tanaman kopi itu lagi fokusnya berusaha mencari kalium tinggi untuk memasakkan buah gitu, sahabat. Ya. Jelas ya, sahabat tani ya. Nah, untuk sahabat tani yang baru mengenal channel ini, jangan lupa like ya. Hype-nya juga diberi. Satu lagi subscribe ya, kalau belum subscribe, oke. Karena ilmu pertanian ini masih luas dan terus akan saya bagikan perkembangan-perkembangan terbaru, sahabat. Oh ya, dan saat ini saya lagi mencoba eksperimen juga menggunakan pupuk lain, sahabat. Nantikan aja, karena belum saatnya saya bagikan pada sahabat tani, karena untuk menguji itu butuh proses, butuh waktu ya. Tidak hari ini kita pakai, besok langsung jubruk gitu, enggak ya. Semua butuh proses ya, sabar aja. Pokoknya akan saya bagikan terus untuk sahabat tani nanti. Oke, untuk sahabat tani pemula yang baru mengenal MKP KNU 3 putih, segera ya, supaya terhindar dari namanya overbearing, supaya pertumbuhannya pun cantik seperti ini. Padahal ini berumput, sahabat, tuh berumput ya. Ini berumput, tidak saya semprotkan racun gulma ya. Paling nanti kalau sudah tinggi rumputnya baru saya lakukan pembabatan. Karena seperti saya bilang pada sahabat tani berulang-ulang, kalau di musim kemarau jangan terlalu bersih lahannya. Kenapa? Nanti kuning daunnya atau rusak tanaman kopinya. Ya, jadi kalau rumput seperti ini tidak akan merusak tanaman kopi kita. Contoh ya, ini sahabat, ini contoh tuh. Ya, masih berumput tuh. Tuh. Ya, enak, seru loh menjadi petani kopi, nggak ribet-ribet amat, nggak ada ribet-ribet, sahabat, kalau tahu kuncinya, rumusnya ya. Oke, semangat terus untuk sahabat tani dimanapun Anda berada, yang pemula dan juga yang lagi berusaha ya, semangat terus ya. Hasil itu akan datang, yang penting kita lakukan cara yang benar dan terbaik. Oke, kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.